dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilakan saudara-saudari bersama kami menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 19 bait 1, 3, dan 5. Tuhanku Yesus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah Minggu pada saat ini, memasuki Minggu Trinitas dengan satu pengakuan bahwa ibadah Minggu Trinitas saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 4. Allah Bapa Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata.
pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar manusia dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan. Jemaat, marilah kita menyanyi kidung jemaat nomor 25, bait yang pertama dan yang kedua, Ya Allahku di Cahyamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan. Ini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Yang demikian sabdanya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita akan sukacita kita dengan kidung jemaat 242 bait yang pertama dan yang kedua, muliakan Allah Bapa. Umat disilakan duduk kembali, dan mari Bapak Ibu dan Saudara kita siapkan hati kita
untuk menerima sabda Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang Maha Mulia, terima kasih atas pemulihan yang Kau beri bagi kami. Kami Kau layakkan untuk menerima kehidupan yang baru sesuai dengan anugerah Tuhan. Dan kini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkati dan mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami pada masa sekarang. Dengan kuasa Roh Kudus, tolong kami sehingga apa yang Kau firmankan bagi kami boleh kami cerna dengan baik dan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita akan perhatikan bersama melalui pembacaan Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20 yang diberi judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Demikian sabda Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat terkasih di dalam Kristus, selamat pagi dan kiranya kasih Tuhan ada pada kita semua. Kita telah melewati dua masa raya, yaitu masa raya Paskah dan Pentakosta. Dulu kita mengenalnya dengan istilah masa penghayatan dasar kekristenan, disingkat sebagai EPDK. Karena memang demikian, kita melalui dua masa raya ini. Ada EPDK seri 1 dan EPDK seri 2. Yang seri pertama menghayati Paskah dan seri kedua adalah menghayati Pentakosta. Sebagai gereja, kita menghidupi Allah yang turut menderita bersama kita, yang penderitaannya sampai mati, namun juga yang bangkit, yang memberi jaminan kehidupan bagi kita, dan Dia yang naik dalam kemuliaannya ke surga, tetapi tidak meninggalkan kita dengan tetap menyertai melalui kuasa Roh Kudus. Sepeninggal Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian Roh Kudus turun, era baru telah hadir, yaitu sejarah gereja yang bertumbuh dan terus bertumbuh. Roh Kudus menyertai orang-orang percaya dalam kisah pemberitaan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan datang kembali. Dalam kalender liturgi itu dilakukan dalam pemberitaan Injil, kisah gereja berjuang dilakukan sampai Advent dan Natal pada bulan Desember yang akan datang. Sebagai wujud kehadiran Allah di dunia, dilakukan terus-menerus sampai Yesus datang kedua kali. Jemaat terkasih di dalam Kristus, mengawali masa gereja berjuang dalam pewartaan Injil, yaitu pada minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas. Kita menghayati Allah Tritunggal yang memberi tugas yang kita kenal sebagai amanat agung. Para murid yang diberi tugas baru dalam pemberitaan Injil ada dalam keadaan yang gampang. Kita bisa melihat saat bertemu di bukit, seperti yang telah Yesus tunjukkan bagi mereka,
Ada yang saat melihat Yesus kemudian menyembahnya, tetapi ada beberapa yang masih ragu-ragu. Dan itu bisa kita lihat di ayat yang ke-17. Kita bisa melihat yang menyembah Yesus adalah mereka yang mengarahkan diri pada Yesus dan siap menerima tugas yang baru, apapun itu, tugas yang nanti akan diberikan bagi mereka. Penyembahan itu siap, sedia mengemban tugas baru nantinya. Tetapi rupanya ternyata ada yang masih ragu-ragu, sehingga perlu diyakinkan, dikuatkan, diteguhkan. Kemudian tugas baru apakah itu? Mari kita perhatikan, menyambung di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-19 sampai ke ayat yang ke-20a sebagai amanat agung yang kita kenal pada saat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu dan Saudaraku, ayat ini menunjukkan metode misi, yaitu menjadikan murid, membaptiskan mereka, dan yang terakhir mengajarkan mereka, mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada para murid. Jadi perintah ini berkarakter pendidikan, karakternya adalah didaktik. Yesus adalah guru, seperti yang sering dia perintahkan kepada para murid bahwa dia adalah guru yang mengajar. Mengikutnya, kemudian para pengikutnya disebut sebagai murid. Dengan demikian, pemahaman misi adalah pendidikan yang menyangkut juga praktek dalam keseharian. Dengan istilah mengajar apa yang aku perintahkan kepadamu. Jadi diajarkan apa yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada para murid. Amanat agung itu terarah dan berfokus pada seluruh kehidupan dan pengajaran Kristus. Jadi apa yang diajarkan, fokusnya adalah apa yang juga diajarkan oleh guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan adalah kehidupan yang pernah mereka saksikan bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya apa yang diajarkan oleh para murid nantinya, supaya yang diajar itu juga bisa melakukan seperti yang telah dilakukan dan diajarkan oleh Yesus. Bukan berpusat pada pengajaran para murid sendiri, tetapi pusatnya adalah Yesus sendiri. Jadi para murid hanya meneruskan apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya dari pengajaran Tuhan Yesus. Jadi sama seperti seorang guru dalam memberi pengajaran, itu tidak hanya sebatas supaya muridnya tahu, paham, tetapi gurunya adalah apa yang dia ketahui, dia pun kemudian melakukannya. Sama seperti kita mengajarkan tentang berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak hanya kenal tanda-tanda lalu lintas, tapi juga melakukan dan patuh pada tanda-tanda lalu lintas itu. Kalau tandanya merah, berhenti, betul-betul berhenti. Tidak hanya tahu bahwa merah itu berhenti, tapi prakteknya kemudian diterjang saja. Jadi apa yang diajarkan itu juga yang harus dilakukan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, kita sebagai gereja yang hidup pada masa sekarang juga menghidupi suatu pengajaran dan nilai-nilai kehidupan. Kita hidup dalam suatu pengajaran dan nilai kekristenan yang terus-menerus kita bawa dan kita teruskan pada pengajaran itu pada generasi-generasi sesudah kita. Nilai-nilai kehidupan itu misalnya cinta kasih, pengampunan, kepedulian, dan itu semua berpusat pada cara hidup Tuhan Yesus. Kitab Matius menuliskan banyak hal, dan ini ditulis di bagian akhir Matius. Itu artinya apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, nilai-nilai kehidupan tentang pengampunan misalnya, tentang kasih, itu juga sudah diungkapkan oleh Yesus sebelumnya oleh kesaksian Matius. Kita semua senantiasa mengulang-ulang
dan menciptakan kembali kisah hidup Yesus untuk juga kita dapat lakukan pada masa sekarang. Gereja meneruskan pengajaran itu kepada generasi-generasi selanjutnya dan tidak hanya sekedar diketahui pengajaran itu, tetapi lebih daripada itu untuk dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, seberapa jauh pengajaran-pengajaran yang kita dengar pada masa sekarang, kisah hidup Tuhan Yesus tersebut kemudian menggerakkan hati kita untuk melakukan hal yang sama pada konteks hidup kita pada masa sekarang. Seberapa dalam renungan-renungan yang mungkin juga berseliweran di beranda sosial media kita. Sering kita melihat ada banyak renungan-renungan Kristiani itu cukup mampu mengubah haluan hidup kita yang buruk atau haluan hidup kita yang jahat. Cukupkah semua pengajaran itu kemudian mengubah cara hidup kita yang buruk kemudian memasuki hidup yang baru, yang lebih baik? Ataukah kita tetap mengeraskan hati kita, mengeraskan sikap kita dan tidak mau berubah pada yang lebih baik? Pengajaran Injil yang kita terima dari Tuhan Yesus dan kemudian kita teruskan terus pada generasi yang akan datang, tidak hanya sekedar kita ketahui kebenarannya, tetapi apakah kita mau hidup dalam kebenaran itu? Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini menolong kita untuk mampu menggerakkan hati, melakukan juga pemberitaan Injil di tengah kehidupan yang kita jalani dengan cara kita pada saat ini sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu, marilah kita ikrarkan iman merasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang menghadap Tuhan di dalam doa. Kita akan panjatkan syukur serta syafaat kita padanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang maha mulia, Bapa yang kami kenal dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada masa sekarang melalui kuasa Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu oleh karena penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dengan baik. Dan saat ini di tengah kehidupan kami, di tengah wabah COVID-19, kami pun juga tetap dimampukan untuk menyelenggarakan ibadah di tengah keluarga. Saat kami berkumpul kembali bersama dengan keluarga kami, bersama dengan rekan-rekan kami di dekat kami dalam penyelenggaraan ibadah saat ini, kami dapat menghayati hangatnya persekutuan, sungguh pun terbatas segala sesuatunya. Kami juga bersyukur atas firman yang telah kami dengar pada saat ini. Engkau yang senantiasa menyertai kami dalam tugas pemberitaan Injil yang harus kami kerjakan pada masa sekarang. Firman yang senantiasa kami dengar dalam kehidupan kami, baiklah itu juga menggerakkan hidup kami untuk juga berubah, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga,
pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja. Dikasih moga yang pada 3 bulan terakhir ini kami harus beribadah di tempat kami masing-masing. Kiranya melalui ibadah yang kami selenggarakan bersama di tengah keluarga tidak mengurangi penghayatan kami untuk bisa bersekutu bersama dengan saudara satu iman. Dan kami juga mendengar tentang tetapan yang baru dari pemerintah tentang kenormalan yang baru yang kami juga akan masuki. Berkati dan mampukan gerejamu di tempat ini untuk menyiapkan segala sesuatu menuju kenormalan yang baru. Berkat Tuhan, Engkau berikan bagi pemimpin gereja kami sebagai pendeta, penatua maupun diaken, dalam menyiapkan segala sesuatunya, dan juga didukung oleh segenap warga jemaat untuk juga menyediakan diri, mengkondisikan diri dalam situasi kenormalan yang baru. Kiranya saat di minggu-minggu yang akan datang kami dapat kembali bersua dalam keadaan yang baik di tempat ibadah kami, baik itu di gedung gereja di Moga maupun di Goda. Segala sesuatu juga berlangsung dengan baik. Bapa dalam surga, kami serahkan gugus tugas COVID-19 dari tingkat pusat maupun daerah yang juga turut membantu pemerintah dalam mengkondisikan warga negara dalam menanggulangi persebaran COVID-19 ini. Tuhan berkati. Berkati pula setiap warga negara, aparatur pemerintahan, sama-sama dan bahu-membahu untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini dengan baik. Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami meyakini kuasa Roh Kudus tidak meninggalkan kami dan tetap tinggal bersama dengan kami, menginspirasi hidup kami untuk menuju kepada kehidupan yang senantiasa lebih baik. Demikian Tuhan, Tuhan ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita aturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita yang tertulis dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 287B bait 1 dan 3. Sekarang beri syukur. Semua
doakan persembahan yang kita kumpulkan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang maha mulia. Di pagi hari ini Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena begitu besar cinta kasih, penyertaan dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami pada hari ini dan hari-hari yang telah kami lampaui. Terlebih-lebih di pagi hari ini Bapa, Engkau berkati kami dengan keselamatan, dengan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau dan kami bawa persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan agar persembahan ini bermanfaat baik bagi pelayanan-Mu di GKJ Moga di sini. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang lain seperti persembahan bulanan, persembahan pembangunan gereja, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan juga berkati untuk menjadikan berkat pada pelayanan-Mu di GKJ Moga di sini. Persembahan yang kami kumpulkan ya Bapa, kiranya Engkau kuduskan dari segala dosa-dosa yang kami lakukan. Bapa Surgawi Allah yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan ketelitian, Tuhan berikan kebijaksanaan agar boleh mengelola persembahan seturut kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kemenangan
dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima berkat di dalam ibadah yang telah kita selenggarakan bersama. Sabda Tuhan telah kita dengar, dan kini kita akan menyiapkan diri kita masing-masing untuk kita akan ambil bagian di dalam sakramen perjamuan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita bersahabat dulu sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang Maha Mulia, terima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan bagi kami di dalam ibadah yang boleh kami ikuti bersama secara online pada saat ini. Bapa, kini kami akan menyiapkan diri kami masing-masing untuk menerima sakramen perjamuan sebagai wujud pemeliharaan iman dari Tuhan atas kami sebagai gereja-Mu. Mampukan kami untuk dapat menyambut undangan Tuhan di dalam sakramen perjamuan itu dengan penuh sukacita, dan mampukan kami untuk juga menjaga diri kami dalam perilaku kami yang baik. Selama proses kesiapan kami pada saat ini, kiranya Tuhan juga tolong dan pimpin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwatakan dalam watak gereja dalam kebaktian besok Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan itu didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menuju dan mengingatkan kita bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menuju dan mengingatkan kita
bahwa orang-orang percaya merupakan doa ke Allah. 3. Sakramen perjamuan menuju dan mengingatkan kita ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menuju dan mengingatkan kita pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Semangat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada esok minggu tanggal 14 Juli tahun 2020, mari pada kesempatan yang baik saat ini kita uji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan itu disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat masuk dalam saat ini, merasa-rasakan pertelaan dan pertanyaan yang kita dengar pada saat ini, dan kita akan merespon dengan sungguh-sungguh bagaimana jawab kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, setelah kita merenungkan dan merasa-rasakan segala hal yang kita dengar pada saat ini melalui pertelaan, maka apakah Bapak, Ibu, dan Saudara bersedia untuk ambil bagian dan menerima pelayanan sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan dan dilayangkan pada hari Minggu tanggal 14 Juli tahun 2020 yang akan datang? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, Saudara? Kiranya jawab Bapak, Ibu, dan Saudara menjadikan iman kita boleh semakin diteguhkan oleh Tuhan dan kita dilayakkan untuk mengikuti sakramen perjamuan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang baik yang boleh kami gunakan pada saat ini untuk memeriksa kembali keadaan iman kami melalui pertelaan yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah sengsara, mati, dan bangkit kembali, dan bahkan telah kami rayakan kenaikan serta turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kiranya pelayanan sakramen yang akan dilayangkan pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 yang akan datang boleh membawa sukacita bagi kehidupan iman kami bersama sebagai gereja. Tolong ya Tuhan, segala hal yang akan disiapkan oleh majelis dan juga perangkat-perangkat ibadah yang akan dilakukan pada minggu yang akan datang, Tuhan berkati dan beri kemampuan sehingga jalannya ibadah dan juga sakramen perjamuan boleh berlangsung dengan baik, lancar, dan selamat. Segala sesuatunya kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.